Dengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak yang tidak ingat budi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Menjadi harapan dari semua orang tua Pak Paul ketika memasuki masa lanjut usia adalah anak-anaknya masih mengingat dia gitu. Tetapi kan fakta kehidupan ini menyatakan tidak semua anak yang mengingat akan jasa-jasa orang tuanya gitu Pak Paul. Nah ini kita sebagai orang-orang yang beriman bagaimana Pak Paul? Ya memang ini adalah salah satu kepiluan dalam hidup Pak Gunawan. Sebab ya kita ini bukannya berharap-harap atau ya menuntut anak untuk mengingat budi sebagai orang tua ya. Tapi ya kita itu tuh inginlah anak itu tetap melihat kita secara utuh. Bukan hanya melihat kekurangan kita tapi juga melihat kebaikan dan pengorbanan yang telah kita berikan kepada mereka. Nah tapi kadang-kadang dalam hidup kita harus menerima fakta bahwa ada kalanya anak tidak berbuat hal seperti itu. Nah saya kira penting maka pada kesempatan ini kita melihat ya dengan mendetail sebetulnya apa sih yang terjadi sehingga ada anak-anak yang kok tidak mau lagi mengingat budi orang tuanya. Apakah tujuannya kalau kita tahu alasannya lalu kita bisa mentolerir sikap itu gitu Pak? Dengan kita mengerti alasan kenapa kok si anak akhirnya sampai seperti itu, nah sudah tentu pada akhirnya ini akan menolong kita ya untuk bercermin diri dan mulai dari ya titik itulah kita mencoba untuk membereskan relasi kita dengan anak. Sebab ya selama masih ada hidup kita masih bisa atau masih ada kesempatan untuk membereskan relasi kita dengan anak. Ya, penyebabnya itu antara lain apa Pak? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah ada anak yang tidak mengingat budi karena merasa budi yang diterima sebanding dengan budi yang telah diberikannya kepada orang tua. Dengan kata lain, anak merasa bahwa ia pun telah cukup berkorban untuk orang tuanya. Sehingga ia tidak lagi merasa berutang budi kepada orang tua. Pada umumnya, anak sampai merasa seperti ini oleh karena ia merasa pengorbanan orang tua kepadanya tidaklah besar. Ya, sebaliknya, ia merasa bahwa pengorbanannya sangatlah besar. Nah, saya berikan contoh. Misalnya ada anak yang tidak dapat meneruskan sekolah karena harus membantu orang tua dan membiayai kebutuhan adik-adiknya. Ya, yang mungkin saja merasa bahwa pengorbanan yang telah diberikannya itu terlalu besar. Sebab bagi dia ya masa depannya dia korbankan, tidak bisa meneruskan sekolah demi anak-anak, demi adik-adiknya. Nah jadi dengan kata lain, anak seperti ini setelah dia besar bisa jadi merasa bahwa pengorbanan dia buat keluarga sama besar atau bahkan lebih besar daripada pengorbanan orang tua untuk keluarga. Tetapi dari pihak orang tua kan punya alasan Pak, kenapa anaknya ini tidak dilanjutkan, tidak dibiayai untuk melanjutkan studinya gitu Pak. Dan ini kan membuat pemikiran orang tua terhadap anaknya makin buruk lagi gitu Pak. Betul sekali. Jadi kadang-kadang ada memang ya anak-anak yang akan berpikir seperti itu. Sudah tentu pikiran seperti ini seharusnya menjadi pikiran yang kita kesampingkan. Kita tidak boleh ya menghitung-hitung seberapa besar pengorbanan kita dan sebagainya. Tapi ya ini kenyataan hidup. Ada anak-anak yang seperti itu. Yang menghitung-hitung dia telah kehilangan masa depan. Dia mengorbankan hidupnya sebesar itu. Nah jadi bagi dia pengorbanan dia untuk keluarga bisa sama besar atau bahkan lebih besar daripada orang tuanya sendiri. Nah sudah tentu dalam kenyataannya kalau saja dia memang bersedia untuk lebih jeli melihat pengorbanan orang tua, dia mungkin akan menyadari bahwa orang tuanya telah juga berkorban sangat besar untuk keluarga. Memang pengorbanan dia besar, kita nggak katakan kecil ya, berhenti sekolah demi keluarga. Tapi dalam banyak hal pastilah orang tua juga telah berkorban sangat besar untuk keluarga. Nah jadi si anak juga seyogianya lah melihat hal ini. Yang seringkali terjadi adalah anak ini bukan merasa mengorbankan budinya, memberikan budinya kepada orang tua, tetapi merasa sakit hati. Kenapa dia
berhentikan dari sekolah? Kenapa dia harus dikeluarkan dari sekolah, tercerabut dari tempat dia bergaul dan berkembang itu? Itu yang membuat dia sakit hati dan tidak terlupakan sampai dia dewasa, Bapak. Ada yang begitu juga, dan ini memang menjadi salah satu penyebab. Kenapa ada anak-anak yang setelah besar tidak mau mengingat budi orang tuanya? Karena seperti tadi Pak Gunawan sudah katakan, dia melihat dia itu adalah korban. Dia telah terluka akibat perbuatan orang tuanya atau keputusan orang tuanya. Bisa jadi keputusan itu keputusan yang tidak disengaja, tidak direncanakan, tapi terpaksa dilakukan oleh karena kondisi dan kehidupan. Atau dia juga mungkin perlakuan orang tua terlalu sering menyakiti hatinya, sehingga pada akhirnya dia sukar mengingat hal-hal baik yang dilakukan orang tua. Bisa jadi memang tidak banyak yang telah diberikan orang tua kepadanya. Nah, selain keperluan jasmania, tidak banyak yang diberikan orang tua kepadanya. Nah, alhasil setelah besar bukan saja si anak tidak mengingat budi orang tua, ia pun cenderung mengingat perbuatan orang tua yang telah menyakiti hatinya. Jadi ada anak-anak karena terluka, akhirnya fokusnya hanya pada perbuatan orang tua yang negatif itu. Bisa jadi sebetulnya di balik dari perbuatan orang tua itu ada sejumlah besar perbuatan orang tua yang sangat mengasihinya, yang sangat baik kepadanya. Tapi manusia tetap manusia, jadi ada kalanya nggak melihat yang baik yang telah orang tua lakukan, ternyata hanya fokus pada yang buruknya saja. Berarti permasalahan itu memang belum pernah diselesaikan oleh orang tua dengan anaknya, Pak Bob. Betul sekali. Jadi besar kemungkinan memang hal ini nggak pernah muncul ke permukaan, nggak pernah menjadi bahan untuk dibicarakan. Jadi udah main diam-diaman aja. Tapi ternyata si anak itu menyimpan luka yang dalam di hatinya. Ya kan orang tua juga seringkali beralasan dia mengorbankan anaknya satu ini demi menyelamatkan anak-anaknya yang lain gitu, Pak Bos. Betul. Jadi saya ini udah mendengar kasus-kasus yang buat kita sebetulnya relatif sederhana, tapi mungkin karena kita sudah tua kita sudah dewasa, jadi kita bisa mengertinya. Namun kalau kita melihatnya dari sudut si anak, barulah kita bisa mengerti kenapa si anak merasa begitu. Misalnya, ada kalanya anak itu merasa menyimpan luka dalam hati karena orang tua terpaksa pindah-pindah rumah akibat pekerjaannya. Jadi ada orang tua yang memang kehidupan ekonominya kurang baik. Harus nyewa di sini, nanti habis kontrak nyewa di sana, nanti habis kontrak pindah lagi ke sana, ke sini, atau pekerjaannya juga berubah-ubah karena bukan pekerjaan yang tetap untuk waktu yang lama. Sehingga si anak, seperti tadi kata Pak Gunawan, harus tercerabut dari lingkungannya. Dia kehilangan kesempatan bertumbuh bersama teman-temannya. Nah, si orang tua kan melakukan ini karena keterpaksaan, bukan pilihannya sebetulnya. Tapi di mata si anak hanya bisa melihat dari satu sudut, yaitu dia telah sangat dirugikan, dia telah sangat dilukai, dia nggak mempunyai kesempatan bergaul dengan teman-teman untuk satu jangka waktu yang panjang. Dia kehilangan kesempatan menancapkan akar di suatu tempat dan membangun sebuah kehidupan yang lebih berkesinambungan. Nah, ini mungkin menjadi luka di hatinya, sehingga akhirnya setelah dia besar, dia luput melihat kebaikan orang tua yang lain-lain. Dia hanya fokuskan pada itulah pengalaman buruk yang harus dialaminya gara-gara orang tuanya. Ya, mungkin ada alasan yang lain, Pak Paul, selain hal-hal itu. Ada anak yang tidak mengingat budi orang tua karena malu terhadap orang tua. Mungkin misalnya, orang tua berasal dari golongan ekonomi rendah dan tidak bertata krama seperti yang diharapkannya. Nah, oleh karena anak malu dengan kondisi orang tua, maka anak pun tidak mau terlalu dekat dengan orang tua. Sedapatnya menghindar kontak dengan orang tua dan tidak mau diasosiasikan dengan orang tua. Nah, sudah tentu dalam kondisi relasi seperti ini, anak tidak mengingat lagi budi orang tua. Sebab alih-alih mengingat budi, kontak pun jarang, bicara pun hampir tidak mau, karena sedapat-dapatnya memang dia ingin dipisahkan dari orang tua supaya tidak ada orang tahu bahwa dia adalah anak dari orang tua tersebut.
Ya, atau mungkin anak ini adalah anak adopsi gitu Pak Pol, yang dia baru tahu ketika dia dewasa, sehingga dia tidak lagi respect karena orang tua angkatnya ini tidak pernah memberitahukan siapa dia sebenarnya. Bisa jadi juga ya dia kecewa, dia merasa seperti ditipu, meskipun sebetulnya kan besar kemungkinan kenapa orang tua tidak mau memberikan informasi itu kepada si anak, karena orang tua justru ingin melindungi si anak dari kekecewaan, maka tidak memberitahukannya. Tapi bisa jadi setelah besar si anak merasa sangat dirugikan atau ditipu. Ada anak-anak yang memang diadopsi dan baru mengetahui dirinya diadopsi di usia sudah remaja atau sudah besar, memang merasa seperti itu Pak Gunawan, tertipu, dan karena masa tertipu marah, dan akhirnya ya tidak mau lagi berdekatan dengan orang tua. Ya, jadi di situ kita melihat dari beberapa kasus yang Bapak sampaikan tadi kan, ini merupakan kekurangan kasih yang seharusnya orang tua berikan kepada anak, sehingga anak merasa kurang dikasihi, kurang diperhatikan gitu Pak Bos. Jadi ada kalanya memang itu yang menjadi penyebab utamanya Pak Gunawan. Karena anak merasa kurang dikasihi, jadi akhirnya setelah besar, si anak itu tuh tidak mau untuk mengembalikan kasih itu kepada orang tuanya. Dengan kata lain, ya memang ada anak-anak yang berkata akhirnya, ya sudahlah, dari kecil sampai sekarang ya saya tidak menerima banyak, kenapa sekarang saya berkewajiban untuk memberi banyak kepada orang tua. Ya, kalau orang tua itu sudah memberikan banyak, tetapi anak ini tidak menyadari bahwa itu adalah pengorbanan yang besar dari orang tuanya, ini bagaimana Pak? Dan memang ada yang seperti itu Pak Gunawan. Ada anak yang tidak mengingat budi orang tua karena tidak mau berutang budi kepada orang tua. Jadi orang tua sebetulnya mengasihi, memberikan kepadanya perhatian, tapi dia tidak mau berutang budi kepada orang tua. Nah, kenapa begitu? Sebab ada anak yang menjadi seperti ini oleh karena sejak kecil orang tua kerap menghitung-hitung budi. Jadi orang tuanya itu tuh mengasihi ya, memberi perhatian, mencukupi dan sebagainya. Tapi hampir setiap hal yang dilakukan orang tua kepada si anak dikaitkan dengan pengorbanan orang tua. Kami ini mengasihi kamu, makanya kami berbuat seperti ini. Kamu jangan sampai lupa perbuatan kami. Nah, sebaliknya, hampir setiap tindakan anak yang tidak berkenan di hati orang tua diasosiasikan dengan perbuatan yang tidak mengingat budi. Jadi begitu anak mulai nakal atau berbuat ini itu yang nggak berkenan di hati orang tua, langsung orang tua itu berkata, kamu anak yang tidak kenal budi, kamu itu tuh tidak berterima kasih, kami sudah berkorban begitu besar kepada kamu. Nah, singkat kata pada akhirnya anak tidak mau lagi berutang budi kepada orang tua dan berusaha membayarnya sampai lunas supaya orang tua tidak dapat membangkit-bangkitkan perihal budi. Kenapa? Sebab bagi si anak setiap budi yang diterima lebih merupakan investasi yang kelak mesti dibayarnya kembali. Itu sebabnya bagi si anak lebih baik bila ia tidak menerima budi apapun dari orang tuanya. Ya, padahal tujuan orang tua mengingatkan anak dan melakukan perbuatan yang baik, lalu orang tua itu berkata, kamu besok jangan lupakan saya loh. Itu kan ada unsur positifnya mendidik anak ini supaya anak ini mengerti gitu Pak Pol. Nah, tetapi kalau yang tadi Pak Pol katakan seperti itu, ini apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua? Jadi sebaiknya orang tua memang tidak menabuh gendang sewaktu berbuat kebaikan kepada anak. Karena Tuhan Yesus pun memang mengajarkan kepada kita hal yang sama. Waktu tangan kanan berbuat yang baik, biarlah tangan kiri tidak mengetahuinya. Artinya, ya kita tidak menabuh gendang waktu kita berbuat kebaikan supaya orang melihat dan mengakuinya. Kalau itu tidak boleh terhadap orang lain, saya pikir ya sama juga terhadap keluarga kita sendiri. Sebaik-baiknya lah atau sedapat-dapatnya lah kita berbuat yang baik, kita mengasihi anak-anak kita sebaik-baiknya juga. Namun ya udah, kita tidak menabuh-nabuh gendang supaya anak kita itu melihat perbuatan kita dan mengakuinya. Biarkan dia yang melihat sendiri, dan biarkanlah dia nanti yang mempunyai perasaan mau mengasihi kita dan memperhatikan kita. Ya, kan ada kekhawatiran di dalam diri orang tua. Apakah anak ini mengerti kalau tidak diberitahu gitu Pak Bos? Sudah tentu akan ada perasaan-perasaan seperti itu, akan ada dorongan untuk bisa mengingatkan anak supaya anak jangan sampai lupa.
Tapi saya pikir ya tidak usah kita melakukan hal itu, ya kita biarkan saja. Yang penting kita tahu Tuhan melihatnya. Ya. Mungkin masih ada alasan yang lain, Pak. Alasan yang lain kok kenapa ada anak yang tidak mengingat budi orang tua adalah sebab memang dia adalah anak yang mementingkan diri sendiri, egois. Dan ada, ya, sebab seperti kita semua, anak pun adalah manusia yang berdosa. Dan sebagai manusia berdosa, kadang ia melakukan dosa. Ada anak yang berjalan dalam dosa, sehingga hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini, anak hanya dapat memperhatikan keinginannya. Dia tidak akan memikirkan orang tuanya. Apa yang dibutuhkan orang tuanya. Enggak, dia hanya pikirkan dirinya sendiri. Dan ada anak yang seperti itu, Pak Gunawan. Meskipun ya kita mencoba untuk mendidiknya, membinanya. Tapi ya karena memang manusia ya berdosa, manusia bisa memilih jalan hidup egois. Ya, kalau memang itu sifat atau karakternya dia, memang sebagai orang tua ini kita tidak bisa berbuat terlalu banyak gitu Pak Paul. Tetapi kan kita selalu harus berusaha agar anak ini juga mengerti aturan lah. Aturan permainan di dalam kehidupan ini gitu. Nah, hanya saja Pak Paul, di dalam kita menyampaikannya ini bagaimana yang anak itu bisa menerimanya gitu Pak Paul. Kadang-kadang kan salah mengerti yang terjadi. Namun Pak Paul, sebagai orang tua, apakah kita itu bisa melihat tanda-tanda dini, tanda-tanda awal? Anak kita ini bakal anak yang menjadi dewasa kelak, nanti menjadi seseorang yang bisa mengingat budi kita, bisa membalas budi kita, atau tidak gitu Pak? Bisa Pak Gunawan. Jadi ada anak-anak memang sejak lahir, sejak kecil, membawa perangai yang egois. Jadi susah membagi, susah meminjamkan barang, susah memberikan pertolongan, susah menawarkan diri untuk berbuat sesuatu bagi orang lain tanpa pamrih. Ada anak-anak yang seperti itu. Dan kalau kita menyadari itulah sifat anak kita, jangan kita langsung itu bereaksi keras, memarahinya dan sebagainya. Kita justru harus mengajarnya secara positif. Misalnya, kita meminta justru adiknya meminjamkan sesuatu kepada dia. Dan kita berkata, oke, sekarang coba tolong kamu juga pinjamkan sesuatu buat adikmu. Jadi kita mulai dengan dia menerima sesuatu, maka dia juga perlu untuk memberikan sesuatu kepada orang. Jadi itu tahapan pertama. Tahapan kedua, lama-kelamaan kita akan meminta dia untuk memberikan sesuatu meskipun dia tidak menerima sesuatu dari adik atau kakaknya. Coba dah tolong kamu ya berikan ini dulu, nanti besok dikembalikan, pinjamkan dulu ya. Nah meskipun dia nggak mendapatkan apa-apa dari si kakak atau si adik. Jadi kita latih dia di tahap kedua itu untuk memberikan tanpa mendapatkan apa-apa sebelumnya. Dan yang ketiga, lama-kelamaan kita mulai mengajaknya untuk memperhatikan kebutuhan orang di sekitarnya. Ini orang kayaknya lagi susah. Gimana ya kalau kita tolong dia? Jadi anak ini dilatih untuk memperhatikan, menyadari kebutuhan orang di sekitarnya, dan berbuat sesuatu untuk orang lain. Nah dengan cara-cara seperti ini, si anak perlahan-lahan baru bisa lepas dari kerangkeng atau kungkungan dirinya sendiri. Karena memang dari awalnya dia sudah membawa perangai yang egois. Kalau orang tua itu baru sadar bahwa anaknya itu adalah anak yang tidak tahu membalas budi, itu ketika orang tua ini sudah lansia, sudah lanjut usia, dan anak juga sudah dewasa, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Pertama ya, sebagai orang tua kita mesti mengintrospeksi diri Pak Gunawan. Bila anak tidak mengingat budi, karena memang tidak banyak yang telah kita berikan atau korbankan untuknya, akuilah. Sebab begini Pak Gunawan, kita ini nggak selalu sempurna. Kita nggak selalu tahu berbuat hal yang baik. Kadang kita melakukan hal yang salah. Ada di antara kita orang-orang tua yang memang telah lari dari tanggung jawab kita. Terlalu mementingkan diri, sehingga tidak memperhatikan kebutuhan anak. Nah, kalau itu duduk masalahnya, akuilah. Apabila kita memang telah menggoreskan banyak luka di hatinya. Nah, sama juga ya. Kita harus merendahkan diri dan mengakui perbuatan kita serta meminta pengampunan darinya. Jangan merasa gengsi, saya sebagai orang tua kok minta ampun kepada anak. Kita ini sama. Dua-dua orang berdosa dan dua-dua perlu dan harus meminta ampun dari satu sama lain. Tapi apakah itu menunggu
ketika anak itu menyadarkan kita gitu Pak Pol. Waktu kita meminta sesuatu dan dia tidak memberikan, baru kita ngakoni, ya sudah dulu memang papa ini atau mama ini dulu ketika kamu masih kecil kurang memberikan, atau spontan saja kita datang dan mengakuinya gitu. Sebaiknya memang spontan sebelum ada apa-apa. Sebab kalau kita baru mengatakan, ya saya akui gini. Setelah kita meminta sesuatu darinya, ya mungkin saja dia akan berkata, ya papa minta ampun sekarang karena mau minta sesuatu dari saya. Jadi nggak tulus ya. Meskipun mungkin saja kita tulus. Jadi kalau kita memang menyadari bahwa di masa lampau kita ya kuranglah memberikan budi atau kasih sayang kepada anak, jangan gengsi ya, rendahkan diri, udah akui apa adanya kepada anak. Kita telah melukainya, kita ingat kembali perbuatan kita yang salah, sekali lagi datang kepadanya, akuilah. Dan udah kita serahkan kepada Tuhan, apakah nanti dia akan mengingat budi kita atau tidak, apakah dia akan mau memberikan kasih sayang kepada kita atau tidak, ya sudah kita serahkan kepada Tuhan. Jadi jangan kita itu tuh ya nantinya marah kalau anak kok tetap aja sama kita sama seperti dulu. Ya, pada dasarnya Pak Paul, ya, setiap orang tua itu kan punya kesalahan, punya kelemahan di dalam keterbatasannya ini. Punya kelemahan di dalam kita itu membimbing anak, membesarkan dan sebagainya. Tidak bisa memenuhi semua permintaannya. Jadi kapan momen yang tepat itu kita mengakui kesalahan ini? Kalau memang kita menyadarinya di saat itu juga ya, ada baiknya memang kita akui. Jadi sebaiknya kita nggak menunggu sampai kita sudah tua, baru kita mulai bereskan, kita kumpulkan semua kesalahan kita akui. Sebaiknya jangan. Sebaiknya di saat kita melakukan sesuatu dan kita tahu ini keliru atau salah, ya sudah, kita akui. Biasakan diri sejak anak-anak kecil untuk berkata, sorry ya, tadi kok mama begitu. Sorry ya, papa kok tadi berbuat begitu atau berkata begitu. Atau sorry ya, tidak seharusnya tadi kami begini. Nah, itu kata-kata seharusnya menjadi sebuah perbendaharaan kata yang alamiah dalam keluarga kita. Seringkali anak juga merasa rikuh gitu ketika orang tuanya meminta maaf kepadanya tanpa ada alasan yang jelas gitu Pak Pol ya. Tetapi pada saat itu justru kita menyadari memang bahwa kita punya kekurangan di dalam memberikan kasih atau hal-hal yang lain yang sebenarnya menjadi hak anak gitu. Betul, dan kalau kita memang mengingat peristiwanya, seyogianya lah kita mengangkat peristiwa tersebut dan mengingatkan, ingatkan dulu begini-begini. Aduh, kalau mama ingat atau papa ingat peristiwa tersebut, ya papa menyesal. Kok berbuat begitu? Seharusnya tidak. Nah, hal ini nih bagus bukan saja sebagai tanda rekonsiliasi, tetapi ini jadi pelajaran buat si anak. Lain kali setelah dia menjadi orang tua, dia pun akan dapat diingatkan untuk tidak melakukan kesalahan yang kita perbuat itu. Iya, hal lain yang bisa kita lakukan apa Pak? Bila kita sering membuatnya mengingat-ingat budi yang telah diberikan kepadanya, nah berhentilah membangkit-bangkitkan hal itu. Sebaliknya, berbuatlah baik untuknya tanpa pamrih. Berilah pertolongan dan jangan menyebutnya kembali. Nah, lewat perubahan ini, anak tahu bahwa kita sudah bertobat. Dan lewat proses waktu, dia akan dapat kembali mempercayai kita. Jadi nggak perlu kita berkata, ya mulai sekarang saya nggak akan bangkit-bangkitkan lagi dah budi yang saya udah berikan kepada kamu. Nggak usah. Kita justru lebih sering menawarkan apa yang bisa kami bantu. Misalkan dia sekarang sudah punya anak. Apakah mau kami jaga anak-anak, kamu harus pergi atau apa. Dengan kita terus membuat atau melakukan hal-hal yang baik untuknya, lama-lama dia akan sadar, iya ya, papa mama sekarang berbeda. Kalau dulu berbuat satu kebaikan, waduh, diingatkannya 10 kali. Sekarang berbuat 10 kebaikan, satu pun tidak ada yang diangkat. Jadi mereka sendiri yang menilai, nanti perlahan-lahan barulah mereka kembali bisa mempercayai kita. Ya justru di situ ada kekhawatiran dari beberapa orang tua Pak Pol. Pada masa sudah lanjut usia, anak sudah berkeluarga, lalu kita tetap melakukan kebaikan terhadap anak kita ini. Ada kekhawatiran, lain kali anak ini masih mengingat kita lagi enggak ya kalau saya sudah lebih tua lagi gitu Pak. Normal, pikiran-pikiran seperti itu saya kira ya wajar. Tapi ya udah, kita pokoknya nggak mau bergantung pada manusia. Tuhanlah yang pelihara hidup kita, bukan manusia. Ya. Hal yang lain yang bisa kita lakukan apa Pak? Bila anak malu ya, atau hidupnya memang mementingkan diri sendiri.
Nah, kita hanya dapat mendoakannya supaya dia sadar dan bertobat. Janganlah kita mengejar-ngejarnya dan menuntut balasan budi, sebab tindakan ini biasanya tidak melahirkan kesadaran yang tulus. Kita mesti mengingat perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita tahu bahwa si bapak tidak mengejar si anak bungsu itu. Dia hanya menunggu, tapi kemudian menyambut si anak dengan sabar ketika dia pulang. Nah, firman Tuhan mencatat seperti ini. Ketika si bungsu pulang, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Jadi dengan kata lain si ayah memang udah tunggu, diam. Anaknya mementingkan diri sendiri. Anaknya itu tidak tahu diri. Ya udah, dia diamkan. Dari waktu anak itu bertobat, dia sambut dan dia peluk. Tapi kan biasanya dari orang-orang sekeliling kita, itu menegur kita, itu kamu kok diam saja anakmu berbuat seperti itu. Nah, ini reaksi kita seharusnya bagaimana, Pak? Kita akan berkata bahwa kita telah melakukan yang dapat kita lakukan sebelumnya, tapi tidak membuahkan hasil. Jadi sekarang, ya udah, kita mesti lepaskan anak ini, biarkanlah dia mengalami hidup, dan biarlah Tuhan nanti yang mendidik lewat pengalaman hidupnya itu. Ya, kesimpulan dari pembicaraan ini apa, Pak? Seyogianya memang orang tua merawat dan membesarkan anak dalam kasih, dan sebagai wujud syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan anak kepada kita. Jadi, lakukanlah tugas ini dengan penuh sukacita. Apakah anak menghargai kita atau tidak, itu adalah tanggung jawabnya sendiri kepada Tuhan. Yang penting kita melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan dengan cara merawat dan mengasihi anak sedapat-dapat dan sebaik-baiknya. Ya, jadi pada masa lanjut usia sebenarnya orang tua harus lebih banyak bergantung kepada Tuhan daripada kepada anak. Betul sekali ya. Jadi jangan sampai kita ini kehilangan perspektif dan malah sangat ketakutan dengan masa depan kita bergantung pada manusia. Tetap percaya. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak yang tak ingat budi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat Telaga, saran-saran